Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Adapun pernyataan Menperin tersebut diantaranya mendukung PPKM darurat dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yang diperlukan dalam masa pandemi COVID-19, dan mendukung operasional sektor industri di masa PPKM darurat melalui instrumen berupa izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Selanjutnya, Kemenperin akan melibatkan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat. Kemenperin juga akan bersinergi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di pusat dan daerah, serta akan melakukan evaluasi dan pengawasan IOMKI dan akan memberikan sanksi yang tegas. Terkait pernyataan Menperin tersebut, Kemenperin menggelar acara sosialisasi secara daring mengenai operasional kegiatan industri selama PPKM darurat. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan itu meliputi perwakilan pemerintah daerah dan dinas yang membidangi perindustrian provinsi dan kabupaten atau kota di Jawa dan Bali. Dalam rangka pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, maka hanya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau disingkat IOMKI. Saya ulangi, hanya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI dan tergolong dalam sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi sesuai dengan jumlah staf maksimal yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Para perusahaan tersebut wajib melaporkan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan protokol kesehatannya melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang partisipasi industri dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. 4. IOMKI yang dimiliki perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri dapat dicetak dan ditempelkan pada sarana dan prasarana industri yang terkait dengan operasionalisasi dan mobilitas perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobilitas staf dan karyawan. 5. Aparatur yang bertanggung jawab dalam pengawasan PPKM darurat COVID-19 dapat memeriksa kebenaran dan kesesuaian IOMKI yang dimiliki perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri melalui tanda elektronik yang tercantum dalam IOMKI yang bersangkutan dan apabila diperlukan dapat memverifikasi ke Kementerian Perindustrian. Keenam, Kementerian Perindustrian akan melibatkan Kadin, Apindo, Asosiasi Industri, dan Asosiasi Kawasan Industri untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha industri agar pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Eko S.A. Cahyanto, menyampaikan Kemenperin telah menerbitkan surat edaran tentang partisipasi industri dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Ada dua hal penting dalam surat edaran tersebut.
Pertama, memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI melaksanakan kegiatan industri sesuai dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam masa pemberlakuan PPKM darurat. Kedua, mendorong perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Hingga 4 Juli 2021 telah diterbitkan sebanyak 19.280 IOMKI dengan 392 izin, diantaranya telah dicabut. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, sejumlah IOMKI tersebut meliputi sekitar 5,2 juta tenaga kerja di sektor industri, sehingga terbukti efektif menjaga keberlangsungan kegiatan industri dari awal berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian upaya penanggulangan COVID-19 dilakukan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan sektor ekonomi, khususnya sektor industri yang bersifat strategis ini. Beberapa tindak lanjut dan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan kegiatan industri selama PPKM darurat, diantaranya adalah membentuk tim PIC IOMKI dalam masa PPKM darurat Kemenperin yang terbagi dalam 5 wilayah PPKM darurat, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam implementasi kebijakan industri di masa PPKM darurat, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama Satgas Nasional dan Pemda dalam kebijakan IOMKI pada masa PPKM darurat secara berkala dan sewaktu-waktu. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryoseto, yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan, dengan terus meningkatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam 1 minggu terakhir, pemerintah memutuskan penerapan kebijakan PPKM darurat Jawa Bali pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2021. Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Jantoro mengemukakan, untuk menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang esensial dan kritikal, pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk beroperasi sesuai ketentuan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, di mana sektor esensial diberlakukan 50% maksimal staff work from office, dan pada sektor kritikal diberlakukan 100% maksimal staff work from office. Tim Eljan Media melaporkan.